Pemirsa, aksi buruh menuntut kenaikan upah minimum dirasa wajar mengingat rendahnya upah buruh di Indonesia. Namun kenaikan upah minimum bisa menghambat daya serap lapangan kerja baru. Cukup masuk akal jika para buruh di Indonesia masih menuntut peningkatan upah dari yang mereka terima saat ini. Toh, Badan Pusat Statistik atau BPS menilai porsi upah buruh Indonesia lebih kecil dibandingkan margin yang diperoleh pengusaha. BPS menyatakan biaya upah di Indonesia hanya menyumbang 20% untuk keseluruhan biaya. Di negara lain, pengeluaran perusahaan untuk upah mencapai 40% dari biaya produksi. Riset di Indonesia Labor Institute juga mencatat pada tahun 2011 rata-rata upah buruh Indonesia hanya sekitar 1,1 juta rupiah per bulan. Ini jauh di bawah. Pemirsa, sejumlah kalangan mengharapkan adanya mekanisme baru dalam penentuan upah minimum tanpa selalu melibatkan hingar-bingar aksi demonstrasi. Dan kita akan membahas masalah ini bersama Bapak Sarman Simanjorang, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha. Pak Sarman, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung Pak ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya Bapak melihat dampak dari demo-demo buruh ini, nah sebenarnya kalau Anda juga melihat dari putusan Gubernur Jokowi yang menyatakan upah minimum akhirnya ditetapkan sebesar 2,2 juta, itu bagaimana pendapat Anda? Ya, kami dari kalangan pengusaha memang sudah menyampaikan terlalu berat kenaikan itu ya. Karena itu mencapai hampir 44%. Kami sudah menyampaikan beberapa pertimbangan ke Pak Gubernur. 2 hari yang lalu kami dari Dewan Pengupahan diundang beliau bertemu di ruang rapat beliau dengan unsur buruh. Kami menyampaikan beberapa pertimbangan. Yang pertama, kami sampaikan Pak Gubernur bahwa kenaikan UMP itu dijamin naik setiap tahun. Ya kan? Cuman sekarang tingkat kenaikan itu disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha. Ya kan? Nah, kalau kenaikan itu secara drastis, boleh saya sampaikan bahwa kenaikan UMP dari tahun 2011 ke 2012 itu mencapai 28%. Nah, sekarang dari 2012 ke 2013 48%. Nah, sekarang kita tanya, ini 2014 bagaimana? 2015 bagaimana? 2016 kemana? Ini kan kita bicara jangka panjang, gitu kan? Jangan sampai ini kebablasan, nggak dikendalikan. Lalu untuk ke tahun ke depan, bagaimana pengusaha menyiasati untuk menyusun perencanaan biaya untuk tahun ke depan? Nah, ini maksud kami adalah. Dan apakah ada pos tertentu yang akhirnya harus dikurangi, itu bagaimana? Itu Pak, pasti ada dampaknya. Tapi kan yang kita lihat sekarang adalah mungkin kalau misalnya kos produksi kan nggak mungkin dikurangi. Kos promosi marketing nggak mungkin dikurangi. Ya mungkin yang dampaknya yang kita khawatirkan adalah pengurangan pegawai. Ya, ada terjadinya PHK. Itu yang akan sangat kita khawatirkan. Kemudian rencana perusahaan yang mungkin tahun depan dia juga akan menerima pekerja, karyawan baru, kemungkinan juga itu akan tidak jadi. Artinya ini kan akan menghambat lowongan kerja bagi masyarakat yang lain. Jadi belum lagi hal yang kita lihat misalnya bagaimana daripada tindakan UMP ini akan membuat nanti dunia usaha kita nanti udah kita lebih baik kita di produk aja. Jadi yang tadinya dia produksi Indonesia, udah lebih baik kita pesan di luar negeri aja, kita hanya jualan aja. Nah, ini kan ini dampaknya nantinya apa? Nampaknya nanti tenaga kerja kita akan semakin berkurang. Jadi banyak ekses yang perlu kita perhitungkan. Belum lagi yang kita sangat-sangat kita khawatirkan adalah pindahnya para investor kita yang ada sekarang ini ke negara-negara lain, ataupun calon investor yang mau masuk juga akan memindahkan ke negara lain. Nah, tapi untuk langkah yang secara cepat yang akan dilakukan oleh para pengusaha terkait kenaikan upah minimum buruh ini pada 1 Januari nanti, itu apa yang secara konkret yang pastinya akan dilakukan oleh setiap pengusaha? Ya, sekarang ini boleh saya katakan ya, teman-teman kita sekarang ini boleh dikatakan pengusaha itu sekarang cerak-cenut gitu ya. Jadi sedang merancang gitu. Ini kira-kira bagaimana nih masa depan kita ini gitu loh. Jadi ini nanti akan ada suatu pembenahan secara internal, secara global ya mengenai budget yang akan dipertukarkan kembali, terutama menyangkut daripada kenaikan UMP hampir 44% ini. Itu sudah pasti. Nah, sementara untuk komposisi pengusaha di DKI ini sebenarnya berdasarkan tingkatan atau skalanya itu besar kecil itu bagaimana? Apakah memang untuk pengusaha kecil yang menengah itu apakah mereka siap dengan kenaikan UMP itu? Itu juga salah satu yang kami sampaikan ke Pak Gubernur.
kami sampaikan Pak Gubernur bahwa hampir mungkin 95% kekuatan ekonomi Jakarta ini ditopang oleh UKM. Ya. Dan UKM kita saat ini sedang tumbuh sangat-sangat baik. Nah artinya kalau sampai dipaksakan dengan UMP sekarang dengan 2,2 tahun depan, kita khawatirkan UKM kita ini bukan semakin tumbuh, bahkan semakin terpuruk. Sambil contoh misalnya kita lihat teman-teman kita pengusaha bakso, itu kan sekarang mereka sedang naik daun, punya karyawan ada 5 orang, 10 orang. Dengan UMP sekarang 2,2, mereka itu udah kayak nggak yakin gitu. Masa iya 2,2 gitu kan? Ini bagaimana masa depan usaha saya? Nah, belum lagi yang kita lihat di kala pemerintah sekarang ini sedang giat-giatnya untuk kampanye kewirausahaan misalnya, ini sangat-sangat orang jadi takut menjadi pengusaha dengan belum apa-apa udah berpikir, waduh saya belum apa-apa sudah harus jadi karyawan 2,2 per orang. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau untuk upah minimum 2,2 ini justru bukan yang menguntungkan pengusaha karena akhirnya bisa merekrut pekerja yang pendidikannya agak sedikit lebih tinggi. Tahan dulu ya Pak ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, Anda jangan beranjak dulu, kami masih akan melanjutkan dialog ini setelah jeda pariwara berikut.